Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-75 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Mario Kulon sebagai Ralumbu, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Waktu itu sinar matahari telah mulai semakin lemah. Sebentar lagi lampu malam yang terang benderang itu akan segera bersembunyi di balik malam. Empu Tong Bajil mendengus keras. Matanya menatap Ralumbu yang menghunus dua bilah pedang pendeknya. Pendekar lereng tenggar itu segera memutar tongkat pencabut roh yang tergenggam di tangan kanannya. Monyet Lamongan jelek. Berani sekali kau bersikap seperti itu di hadapanku. Sambi? Iya, Kakang. Jangan menunggu terlalu lama. Nanti keburu gelap. Ayo, siap aji tapak wisamu. Biar orang Lamongan ini menjadi bagianku, Kakang. Kakang Bajil mengurusi kedua orang asing itu. Hei! Hei! Wisamu nampaknya semakin maju. Hampir saja aku tak bisa mengikuti kecepatan jurus-jurus mautmu, Dewi Sambi. Kau tidak perlu memuji aku, Ralumbu. Kita berdiri di pihak yang saling bertentangan. Ayo, tunjukkan permainan pedang pendekmu yang sudah karatan itu. Iya,
Aku terima tantanganmu. Yut. Dewi Sambi memburu Ralumbu dengan jurus-jurus tapak wisanya yang ganas dan mematikan. Sementara Lumbu berusaha menahan dengan dua bilah pedang pendeknya. Di senja hari yang mulai turun perlahan itu, terjadilah pertarungan sengit. Pendekar Lo merasa kewalahan, membendung ayunan tongkat pencabut roh milik Empu Tong Bajil. Sementara Mesin mencoba menyerang sambil berusaha melindungi suaminya. Suatu ketika Ralumbu kecele karena Dewi Sambi cepat berkelit menghindari gempuran yang bertubi-tubi. Empu Tong Bajil melihat kesempatan baik itu, maka dia memutar langkahnya dan berbalik menyerang Ralumbu. Ralumbu tergagap sebentar untuk kemudian. Mampus kau! Tuan. Pertarungan terhenti sejenak. Empu Tong Bajil berdiri dengan congkaknya sambil terus menggenggam tongkat pencabut roh. Demikian pula Dewi Sambi. Tuan. Maaf, aku hanya bisa membuat kalian. Aku tidak menyesal. Aku merasa tenang dan bahagia karena di saat-saat akhir hayatku, aku masih bisa berbuat sesuatu yang bagus. Tuan Ralumbu. Lihatlah nasib orang yang sok jago. Dia merasa dirinya kuat. Pendekar dari Gunung Lamongan ini merasa hebat dengan permainan pedang pendeknya yang sudah butut itu. Dan karena itu, dia terkapar dengan tulang kepala remuk. Kakang Bajil, sebaiknya kita jangan membuang waktu. Oh, tidak Sambi, tidak. Tapi aku masih akan bermurah hati. Kalau saja pendekar asing itu mau bersikap lunak dan bersahabat. Hei, pendekar asing. Kau mempunyai senjata yang hebat. Selama ini belum pernah kulihat senjata yang seperti kau gunakan itu. Dan untung kau mempunyai senjata yang ampuh, yang akan bisa menyelamatkanmu di negeri kami ini. Kau harus berterima kasih pada senjatamu itu, pendekar asing. Empu Tong Bajil, baru saja kau bunuh Ralumbu. Sekarang kau mempunyai siasat apa lagi? Kalau kau tidak menurut, kalau kau tidak mau tunduk, nasibmu bersama istrimu itu akan sama persis dengan Ralumbu. Aku akan tetap pada pendirianku. Kami tidak bersalah apa-apa. Kalian tidak berhak menangkap kami. Tidak. Sebenarnya aku tidak perlu menangkap kalian. Tunggu, Sambi. Jangan kau potong bicaraku. Aku tidak setuju kalau Kakang melepaskan mereka. Mengapa kau tidak setuju? Mereka tetap harus ditangkap dan diserahkan pada pemerintah Kediri. Tidak perlu begitu. Itu perintah dari Tuan Kebo Mundarang. Aku tidak peduli dengan Kebo Mundarang. Aku tidak peduli, tidak ambil pusing dengan pemerintah Kediri. Biar bumi ini cemplung dan langit itu runtuh, aku harus menjalankan rencanaku. Aku harus mendapatkan apa yang kuinginkan, Sambi. Sambi, jangan kau meracau di depanku. Kau adalah adik seperguruanku, tapi kau sudah tahu watakku, bukan? Iya, saya tahu. Nah, lebih baik kau diam. Dengan begitu Dewi Sambi akan nampak cantik di mata Tong Bajil. Nah, pendekar asing, apakah nasibmu akan celaka atau mujur, itu tergantung dirimu sendiri. Kaulah yang memutuskan sendiri. Kau pasti mempunyai maksud-maksud tertentu. Ya, benar. Aku akan membebaskanmu. Dan selanjutnya,
kau bisa hidup tenang dengan istrimu di negeri ini. Kau bebas, kau merdeka, dan boleh melakukan apa saja. Kau tak akan menjadi pelarian lagi. Nasibmu sebagai buron pemerintah cukuplah sampai di sini. Kau bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia dan bebas memilih tempat tinggal di mana kau suka. Persoalanmu yang berat ini akan segera dilupakan orang. Dan kau akan diterima oleh warga desa di mana kau tinggal dengan penuh keramahan. Kalian tidak lagi menjadi orang asing di negeri yang cantik jelita ini. Nampaknya tawaranmu sangat menyenangkan. Tapi aku tidak tahu, ada apa di balik yang menyenangkan itu? Pendekar asing, kemudahan dan kesenangan tidak bisa diperoleh dengan percuma. Tentu saja kau harus membayarnya. Dan aku tidak meminta bayaran yang terlalu tinggi. Aku hanya menginginkan pedang yang kau bawa-bawa itu. Bagaimana? Bukankah tidak mahal bayaran yang kau minta? Tanpa senjata itu, justru kau akan bisa hidup dengan tentram dan damai di negeri kami. Kasihan istrimu yang cantik dan setia itu. Dia harus ikut menderita karena suaminya menjadi pelarian dan buron pemerintah. Apakah kata-katanya bisa dipercaya? Orang ini licik sekali. Tapi mungkin kali ini benar dia. Rupanya kalian mau berunding dulu. Boleh, silakan. Lau, mengapa tidak kau terima saja tawarannya itu? Aku belum gila, Mesin. Ingat amanat yang diberikan Tuan Ranubaya. Tapi kita tidak mempunyai pilihan lain. Kita sudah terjepit. Kau terluka dan kita tidak mungkin melarikan diri lagi. Aku akan tetap mempertahankan pedang naga puspa ini. Lau. Orang ini jahat sekali, Mesin. Kalau sampai aku menyerahkan pedang puspa ini kepadanya, aku akan membuat kesalahan yang sangat besar. Tapi Lau, bagaimana dengan nasib kita kalau kita tetap melawan? Apapun kejadiannya, kita harus memberikan perlawanan. Kita harus mempertahankan senjata ini demi kebenaran dan keadilan. Nah, bagaimana? Apakah sudah bisa memberikan keputusan? Iya, kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Baiklah. Baiklah, Empu Tong Bajil. Aku tak punya pilihan lain. Aku memang harus menyerahkan pedang ini padamu. Nah, kau terimalah ini. Iya. Awas, kakak! Tikus busuk, kurang ajar. Sambi, ayo kita bunuh mereka. Tak perlu kita ampuni lagi. Tak perlu kita bersikap lunak lagi. Pendekar itu berbahaya sekali. Dia harus mampus. Ya! Dengan geram Empu Tong Bajil segera menyerang pendekar Lau. Tongkat pencabut roh menjambar kiri kanan membuat pendekar Lau terpaksa memeras tenaganya. Dia nampak semakin lemah. Sambil bertarung, sekali waktu dia melompat untuk melindungi istrinya dari sergapan Aji Tapak Wisa. Hari telah hampir gelap. Cahaya mentari semakin pudar. Empu Tong Bajil mengerahkan kemampuan Aji Segara Geni untuk menyudahi perlawanan musuh-musuhnya. Pada saat itulah, dari balik rimbunan pohon-pohon melayang sebuah bayangan. Bayangan itu langsung mengentakkan kakinya ke dinding tebing dan berbalik menghantam punggung Empu Tong Bajil. Setan belang, siapa lagi ini? Ada saja orang yang senang ikut campur. Nampaknya dia orang sinting, Kakang. Lihat saja pakaiannya seperti gembel. Hei, gembel busuk. Minggir kau. Lihat, Kakang. Dia malah berkaca pinggang. Pegang tongkatku, Sambi. Akan ku buat hancur lumat orang sinting itu.
Kalau kau tidak juga mau pergi, jangan menyesal, gembel busuk. Ya! Orang itu lincah sekali, Kakang. Dia melompat seperti ekor bajing. Ayo, gempur mereka. Nanti keburu gelap. Ya! Orang yang disebut gembel busuk, yang sebenarnya pernah ditemui Mesin ketika mencari daun-daunan itu memang lincah sekali. Dia jarang menyerang, tapi gerakannya seringkali mematikan pukulan lawan. Pengembara itu tidak memilih lawannya. Kadangkala dia menyerbu Empu Tong Bajil, dan pada saat lain berpindah menyerang Dewi Sambi. Suatu ketika, dia sempat membisikkan pada pendekar Lau agar mencari kesempatan untuk lari. Dan benar, karena pertarungan yang kacau balau itu, pendekar Lau melihat kesempatan untuk kabur. Sementara Mesin dan pengembara aneh menghadang lawan-lawannya. Mereka semuanya kabur, Kakang. Setan alas. Gara-gara gembel busuk itu, rencanaku berantakan. Siapa gembel busuk itu, Kakang? Kau tidak mengenal jurus-jurusnya? Jurusnya aneh dan cepat sekali. Jelas, dia menggunakan aji seipi angin untuk menunjang kecepatan geraknya itu. Entah siapa orang itu. Kita telah gagal lagi, Kakang. Iya, untuk sementara aku akan mengalah. Biar mereka bernapas barang 1 atau 2 hari lagi. Setelah itu, kita kejar lagi mereka. Aku akan minta pada Tuan Kebo Mundarang 200 prajurit untuk mengaduk-aduk Jasun Wungkal, Desa Lembah sampai Kedung Peluk. Masa iya mereka tidak bisa kita temukan? Untung aku bisa mendapat kesempatan lari. Siapa orang yang disebut gembel busuk itu? Kemampuan ilmunya cukup tinggi. Gerakannya sangat cepat hingga membuat kacau balau jalannya pertarungan. Siapapun orang itu, aku harus berterima kasih. Hingga sampai saat ini, pedang naga puspa masih bisa kupertahankan. Aduh, lukaku sangat sakit, nyeri sekali. Seluruh tubuhku seperti ditusuk-tusuk pisau. Dan dadaku seperti terbakar. Tapi aku harus terus berjalan. Aku tidak boleh berhenti di sini. Orang-orang itu pasti masih penasaran. Pendekar Lau terus melangkah terseok-seok. Sekali waktu, dia berhenti karena batuk. Malam semakin gelap. Kini jalan setapak yang dilaluinya hampir tidak nampak. Kabut putih mulai turun dari lereng Gunung Arjuno. Kabut itu terus bergerak ke bawah bagaikan sesuatu yang bernyawa. Pendekar Lau menggigil kedinginan ketika kabut itu menyelimuti tubuhnya. Aduh, dingin sekali udara di daerah ini. Kemana aku harus berjalan lagi? Tak kulihat apa-apa kecuali kabut putih yang tebal bersusun-susun. Apa yang harus kulakukan? Aduh, perutku mengejang.
dan kepalaku menjadi sangat berat. Baiklah, aku akan berhenti sebentar. Aku harus menunggu kabut ini pergi. Baru bisa melanjutkan perjalanan. Kemana dia lari? Sudah lebih 300 depa aku mengejar, tapi belum juga menemukannya. Jangan-jangan dia tersesat jalan. Tadi aku dan pengembara aneh itu berusaha menghadang serangan Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi. Nampaknya lo menggunakan kesempatan ini untuk lari demi menyelamatkan pedang naga Puspa. Kemudian pengembara anak itu memberi isyarat padaku agar aku ikut lari menyusulnya. Tapi kemana dia? Lo, di mana kau? Di mana kau? Tak ada jawaban. Tempat ini semakin sepi dan menyeramkan. Jangan-jangan Lau tertangkap oleh orang-orang yang mengejar kami selama ini. Lo, di mana kau? Ini aku, istrimu. Lo suamiku. Di mana kau? Lo, jangan kau pergi, Lo. Tunggulah aku. Tunggulah istrimu. Lo, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Lo, sendirian di tempat ini. Lo. Kabut ini tidak mau pergi juga. Aku bisa mati kejang di sini. Dinginnya bukan main. Kalau begini, lebih baik aku berjalan lagi. Mungkin di sekitar tempat ini ada sebuah goa yang bisa untuk menghangatkan tubuh. Pendekar Lau lalu mencoba untuk bangkit. Dia nampak sudah sangat payah ketika tubuhnya mulai merayap menembus gumpalan kabut dingin. Mendadak, tolong! Kaki pendekar Lau terperosok daun-daunan yang bertumpuk di tepian sebuah tebing. Tubuhnya segera tergulir dan melayang dalam kabut putih. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan pendekar Lau dan apa yang dialami Mesin? Silakan menantikan seri berikutnya. Sampai jumpa.